Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keistimewaan tauhid yang begitu luar biasa, di mana seluruh dosa akan diampuni serta akan masuk ke surga tanpa hisab, maka sebaliknya kita berarti dituntut untuk takut terhadap syirik. Karena memang dampak dari syirik itu begitu luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwasanya syirik merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia, di mana akibat yang harus ditanggung oleh manusia ketika mereka menyekutukan sesuatu dengan Allah tiada lain adalah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh karenanya, wajar dampak dari syirik yang begitu mengerikan, yang begitu luar biasa, sehingga Khalilullah yang bernama Ibrahim alaihi salam, beliau berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa demikian sebab beliau tahu benar dampak kemadharatan, mafsadat yang ditimbulkan ketika kita manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai syirik ini, maka syirik tersebut ada dua macam. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Di mana syirik akbar tiada lain adalah seseorang menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita tahu yang menurunkan hujan itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak sedikit dari manusia yang berkata, sesungguhnya hujan ini karena adanya bintang anu dan bintang anu. Bahkan tidak terasa di zaman sekarang, bahkan pada beberapa waktu sebelumnya di negara kita begitu gempar, rame dengan yang namanya batu akik, dengan batu ali. Memakai batu akik, memakai batu ali itu hukumnya mubah. Tetapi ketika kita sudah mempunyai kepercayaan bahwasanya batu ali ini bisa memberikan maslahat, bisa memberikan madorot,
dengan artian kita mempercayai batu ali ini mempunyai kekuatan magis, maka kita sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak akan ada yang bisa memberi madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajarlah Nabi SAW, beliau mengajarkan satu doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang kedua, syirik itu ternyata ada syirik asghar, syirik kecil. Berupa apa syirik kecil itu? Tiada lain adalah riya. Syirik kecil saja itu hukumnya haram. Kita harus berlindung kepada Allah, apalagi yang namanya syirik akbar. Makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani dan Imam Ibnu Abi Dunya serta Imam Al-Baihaqi, di mana beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Pasu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya perihal itu. Faqala ar-riya'u, maka Nabi SAW menjawab, iya itu riya. Dalam artian riya itu seseorang melaksanakan ibadah semata-mata karena ingin dilihat oleh manusia. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada 3 orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yang pertama Allah bangkitkan, lalu Allah tanya, apa yang sudah kamu lakukan di muka bumi? Maka jawab dari orang ini, ya Allah, sesungguhnya aku ini berjihad, berjuang di jalan-Mu dan semata-mata karena-Mu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, kamu itu bohong, kamu berperang, kamu berjihad bukan karena aku, tetapi karena kamu ingin disebut pemberani, dan sudah dikatakan hal demikian, maka carilah pahala dari orang yang kamu ingin dipuji darinya. Lalu dibangkitkanlah yang kedua, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Maka orang ini menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku ini membaca kitab suci-Mu, menelaah kitab suci-Mu, dan semata-mata karena-Mu. Kata Allah, kadzabta, kamu itu bohong, kamu melakukan itu karena yang disebut qurra, ahli Al-Quran, dan sudah dikatakannya. Lalu yang ketiga ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Maka jawab dari orang tersebut, ya Allah, sesungguhnya telah aku nafkahkan hartaku di jalan-Mu semata-mata karena-Mu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu melakukan itu semua karena ingin disebut orang yang dermawan. Maka dari keterangan ini jelas, mau syirik besar, mau syirik kecil akan mendatangkan kebinasaan, kecelakaan bagi mereka yang melakukannya. Oleh karena itulah, bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari lebih mengerikan lagi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar, barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka.
Na'udzubillah summa na'udzubillah, apabila kita wafat dalam keadaan menyekutukan Allah, maka jelas nerakalah tempat yang Allah sediakan bagi kita semua. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata." Barang siapa menemui Allah, maksudnya adalah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang menemuinya alias mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti akan masuk neraka. Oleh karenanya jelas kenapa kita harus takut terhadap perbuatan syirik. Sebab syirik menyebabkan satu, dosa kita tidak akan diampuni. Yang kedua, sebab syirik bisa membatalkan amal soleh kita. Dan yang ketiga, na'udzubillahi min dalik, ternyata syirik itu bisa menyebabkan kita semua masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan, menguatkan manisnya nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah kuatkan hati kita dalam ketauhidan dan Allah mencabut nyawa kita suatu saat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.